Simpelnya, orang kaya Cry kalau megang jabatan, dia bakal mengendalikan media dan mainin hukum buat nutupin kejahatan teman-temannya. Gak peduli temennya itu psikopat pembunuh berantai, kayak gak peduli temennya korupsi, kayak gak peduli temennya itu bikin rusuh di tempat umum, ya Cry bakal nutupin semua kejahatan teman-temannya itu dengan segala cara. Mau gimana pun itu caranya lah ya. Tiap orang yang direkrut sama Cry itu punya tujuan yang berbeda. Soalnya Cry yang udah jadi hunter dalam beberapa bulan langsung sadar tuh kalau dia itu lemah. Tapi dia juga nggak bisa kabur kan dari teman-temannya itu. Makanya dia muter otak tuh gimana cara dia biar bisa pensiun. Dan karena itu dia kepikiran untuk membangun klan. Cry itu males. Dia pelangap-pelongok bukan karena dia goblok, tapi males gitu kan. Dia udah males mikirin sesuatu secara ribet, males nyari tahu, dan ya segala kerjaan dia juga udah autopilot gitu. Nggak kayak pas awal-awal klannya berdiri ya kan, yang dia ngurus sendiri semuanya. Sekarang ya udah autopilot. Halo teman-teman sekalian, gimana kabar kalian? Kali ini gue bakal ngebawa kalian masuk ke ruang BK, yang dimana kita akan membahas karakter anime dengan berbagai pertanyaan. Gue akan memberikan pertanyaan dan opini gue juga, dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Oke, kita saling diskusi santai di sini untuk membahas karakternya. Dan yang bakal masuk ke ruang BK kali ini adalah Cry Andre. Ya, gue milih Cry Andre karena ya emang ini salah satu karakter yang bener-bener gue pahamin lah ya. Karena ya kan gue baca novelnya sampai sekarang masih baca gitu. Bahkan gue bikin kontennya gitu. Dan di 2 video sebelumnya banyak sih ya yang ngasih request buat membahas beberapa karakter anime lain. Tapi karena gue masih nyoba mahamin karakternya dulu ya, gue belum bisa ngebahas mereka gitu. Makanya gue milih Cry dulu lah yang emang udah gue paham luar dalamnya seperti apa. Dan ya, siapkan kopi dan cemilan kalian sebelum kita masuk ke topik konseling Cry Andre. Cry itu modal hoki doang kah? Jawabannya enggak. Cry emang seperti terlihat orang yang modal hoki doang, padahal enggak gitu. Cry itu enggak sekadar modal hoki. Kita bisa melihat Cry itu hoki karena kita melihat dari sudut pandang kita kalau iya Cry itu hoki gitu. Maksudnya apa yang dia lakukan pasti menguntungkan dia. Tapi sebenarnya itu bukan yang Cry pengen. Yang Cry pengen itu pensiun, tapi ya dia nggak dikasih pensiun sampai sekarang. Dan ya Cry pengennya liburan santai, tapi tahu-tahu ya sial gitu ya. Intinya hokinya Cry itu dapat ketika kesialan itu datang. Oke, jadi sial dulu baru hoki. Nah, yang jadi masalah ya kan, hokinya Cry itu cuma buat diri sendiri, sedangkan sialnya Cry buat banyak orang. Kita ambil contoh di Nageki no Borei season 2. Cry niatnya pengen liburan ya, tahu-tahu ada badai nih, yang padahal harusnya nggak mungkin ada badai di cuaca seperti itu. Dan itu sialnya Cry bisa berdampak ke semua orang yang ada di sekitarnya, bahkan lebih dari itu. Sedangkan Cry sendiri dia udah pasti bakalan aman. Kenapa? Ya karena hokinya itu. Tapi ya yang lain udah pasti kena apesnya gitu. Bahkan ya partinya aja udah pada tahu kalau Cry pasti bakal ngebawa kejadian yang nggak wajar gitu. Cuma ya kadang Cry pakai otaknya juga kok. Walaupun ya cuma beberapa persen doang gitu. Contohnya ya pas dia di Lost In ya kan, dia bisa ngibulin Kitsune pakai karpet beneran tuh. Padahal ya yang diminta sebenarnya kan artefak karpet. Atau ya kasus di Yggdra pas mutusin aliran mana Earth Vein ya kan. Cry itu pakai otaknya juga di situ. Nah, kalau kayak gitu, apakah Cry beneran pintar? Ini pertanyaan umum yang sering banget ditanyain sama orang-orang yang nonton Nageki no Borei. Karena ya emang seambigu itu kan pas di anime. Soalnya ya emang banyak gitu adegan yang di-cut kan di animenya. Yang harusnya di season 2 pas episode 1 atau episode 2 ya, itu ada sedikit flashback masa lalu Clan First Step. Dan kita bakal dikasih lihat dan dikasih tahu kalau Cry beneran pakai 100% otaknya tuh kayak gimana gitu kan. Soalnya Cry yang udah jadi hunter dalam beberapa bulan langsung sadar tuh kalau dia itu lemah. Tapi dia juga nggak bisa kabur kan dari teman-temannya itu. Makanya dia muter otak tuh gimana cara dia biar bisa pensiun. Dan karena itu dia kepikiran untuk membangun klan. Biar apa? Biar dia pensiun. Dan ini saat usia Cry masih 15 tahun. Ini perlu digarisbawahi ya. Cry kepikiran itu semua di usia 15 tahun. Seusia sama Tino yang sekarang ya kan. Yang artinya kalau disandingin nih kan, Tino yang sekarang sama Cry 5 tahun yang lalu ya, waktu pertama kali jadi hunter, cara berpikir mereka udah jauh banget bedanya gitu kan. Dan klannya itu, Clan First Step ya, itu
dia yang ngebikin sendiri, dia yang merencanakan sendiri, dia tahu siapa aja yang harus dia rekrut buat tujuannya, yang dimana setiap party atau orang yang direkrut sama Cry itu punya tujuan yang berbeda. Dan yang paling penting, sebelum ada Eva, Cry yang mengurus sendiri segala urusan klannya. Yang membantu Cry itu cuma si Tri sama Lucia. Tapi kalau kita main persentase ya, siapa yang paling berjasa membangun klan First Step, jelas Cry dong ya. Semua orang penting yang ada di klannya bisa ada di klan First Step. Ya, kayak Eva, Arc, Seven, Touka, Lapis, itu semua karena siapa? Karena Cry gitu kan. Ya ini absolute cinema banget sebenarnya ya kalau kita ngelihat Cry yang sekarang gitu. Tapi ya emang faktanya begitu gitu. Sejak awal, Cry udah berniat bikin klan terbesar di Zebrudia biar dia bisa pensiun dini. Dan buat ngebikin klan sebesar itu kan, udah pasti dia butuh orang-orang kuat, orang-orang terkenal, dan orang-orang yang kompeten. Dan karena tujuan Cry untuk pensiun, maksudnya ya harus ada orang nih yang mau mengisi posisi ketua, ya kan? Maka ada satu kriteria lagi yang dia butuhin, yaitu orang-orang yang punya jiwa kompetitif. Biar orang itu mau berebut posisi ketua klan. Apalagi ya, klan paling terkenal di Kekaisaran Zebrudia. Siapa sih yang gak mau posisi itu? Harusnya begitu, ya. Makanya ya sejak awal, Cry udah kepikiran untuk mengundang Arc sama Seven yang emang udah terkenal di ibu kota. Prestasi mereka juga bagus gitu. Dan yang paling penting, mereka itu punya jiwa kompetitif. Tapi buat mengundang mereka, Cry nggak bisa jadi hunter biasa aja dong. Karena ya harus ada yang menarik lah dari Cry. Biar Arc sama Seven itu mau masuk ke klan yang bakal dia dirikan. Apalagi ya pas awal-awal tuh, 2 tahun sebelum Cry membuat klan First Step ya kan, dia masih level 2 atau level 3. Sedangkan Arc sama Seven ya ada di atas dia levelnya gitu. Tapi itu maklum. Karena pas itu Cry juga baru jadi hunter, baru beberapa bulan gitu. Makanya ya sejak awal, Cry yang sadar kalau dia itu lemah, dia muter otaknya buat naikin levelnya itu gimana gitu kan. Apalagi kan buat membangun klan minimal harus level 6. Ya dia nggak peduli lah, harus Dogeza kayak apa kayak, yang penting gimana caranya level dia bisa naik, terus Arc sama si Seven tertarik. Dan kalau lu sadar, Cry itu nggak pernah sekalipun Dogeza di tengah-tengah kota, atau ya diliatin banyak orang. Bahkan ya Cry nggak pernah Dogeza di depan anggota klannya. Paling ya yang tahu Cry Dogeza ya partiannya aja gitu kan. Dan seingat gue, koreksi aja nih kalau salah, Cry itu nggak pernah Dogeza ke hunter lain yang statusnya sama kayak dia, cuma hunter gitu. Kalau kayak Gark itu udah beda ya, karena ya Gark kan jatuhnya udah kayak atasan dia. Yang nandain Cry tahu nih kalau dia sampai Dogeza di tempat umum, berarti image dia bakal hancur. Apa yang udah dia bangun bakal hancur juga. Jadi dari apa yang gue kasih tahu tadi, harusnya lu sadar kalau Cry itu beneran pintar. Dia itu tipe perencana sebenarnya. Julukan Divine strategis nggak salah ke Cry gitu. Kalau kita ngelihat Cry yang dulu ya. Dan perlu diingat ya, Cry ngerencanain bikin klannya di usia 15 tahun. Dan klannya baru bisa dibikin pas usianya Cry 17 tahun. Yang ini gue nggak tahu tergolong masuk akal atau enggak ya. Tapi kalau ngeliat Rosemary ya kan, yang jadi ketua klan cuma udah lansia, terus hunter-hunter lain yang gak gabung klan yang seumuran Cry kan, kayak Arnold yang mungkin malah lebih tua dari Cry, terus Kurahi, Kaiser, saya yang mana saya juga lebih tua dari Cry, dan mereka nggak bikin klan, yang artinya menurut gue ya bisa membuat klan di usia 17 tahun ya, itu nggak masuk akal gitu. Butuh image yang bagus, butuh kepercayaan orang-orang juga, butuh kepercayaan para hunter, dan yang paling penting butuh kepercayaan asosiasi hunter untuk membangun klan itu sendiri. Tapi yang jadi masalah, kenapa Cry yang sekarang on gitu? Padahal dulu kayak gitu. Tapi sekarang Cry itu on gitu dan pelangap-pelongo doang. Ya jawabannya simpel ya, karena Cry itu males. Dia pelangap-pelongo bukan karena digoblok, tapi males gitu kan. Dia udah males mikirin sesuatu secara ribet, males nyari tahu, dan ya segala kerjaan dia juga udah autopilot gitu. Nggak kayak pas awal-awal klannya berdiri ya kan, yang dia ngurus sendiri semuanya. Sekarang ya udah autopilot. Masalah misi dia nggak perlu musingin, pasti ya target bulanan kecapai lah. Ya isinya aja orang-orang kompetitif ya kan, yang pada nggak mau kalah. Ditambah ya Cry juga punya Eliza gitu kan. Masalah administrasi klan ada Eva. Dan yang paling penting, segala tujuannya Cry udah kecapai semua. Dia udah bener-bener tinggal pensiun aja itu sebenarnya. Klan udah berdiri ya kan, udah jadi klan terbesar di Kekaisaran Zebrudia. Dia juga udah sampai ke level 8, padahal target dia cuma sampai level 6 gitu kan. Uang bulanan udah pasti aman ya kan. Pensiunan dari klan First Step, pensiunan sebagai hunter kalau dia beneran pensiun ya, udah pasti aman gitu bulanan dia sebenarnya. Makanya ya Cry jadi males ngurusin gitu, kayak mau ngapain lagi. Dan kita ya melihat sekarang Cry itu pelangap pelongo doang ya, itu simpelnya kayak Nageki Nobore itu
apa ya, menceritakan orang gabut yang segala tujuannya udah kecapai gitu, kayak nggak tahu mau ngapain lagi ya kan. Tapi apakah salah Cry males dan pelangap pelongo gitu? Oke, jawaban simpelnya udah pasti salah lah. Mau gimana pun, alasan apapun, dia itu masih seorang ketua klan. Apalagi ini klan terbesar di Kekaisaran Zerbrudia. Udah jelas ya, dia itu punya tanggung jawab yang gede ya kan. Punya image juga, punya kontrol juga, karena ya emang klannya seberpengaruh itu di negaranya. Ditambah ya Cry juga seorang hunter level 8 atau ya bisa dibilang hunter nasional lah. Kalau mau pakai analogi dan kita bawa ke dunia nyata, Cry itu ibarat influencer yang satu negara tahu nih siapa itu dia. Segala tindakan atau omongan dia itu bakal dipercaya sama orang-orang. Dan ya salah-salah dia ngomong ya itu bakal jadi misleading tuh ke semua orang. Makanya ya tindakan Cry yang males nyari tahu, males mikir itu fatal banget kalau sampai Cry main asbunnya gitu kan, nggak mikir dia ngomong apa gitu. Contohnya kayak, wah program ini bagus ya, dia nggak cross check dulu atau itu program beneran bagus atau enggak gitu, ya kan bisa kacau ya nggak? Apalagi ya kalau sampai ada orang-orang yang pada percaya gitu, yang untungnya ya cerita Nageki Nobore itu tergolong lurus saja gitu. Dan Cry walaupun asbun, dia masih sadar nih kalau dia itu public figure gitu. Makanya ya segala asbunnya itu iya ambigu gitu loh. Dia ngomongnya setengah-setengah, terserah orang mau nanggepinnya kayak gimana gitu kan. Yang penting ya dia ngomong tuh nggak full gitu. Dia cuma ngomong sepenggal-sepenggal aja. Contohnya pas di episode 1 kan, pas Cry ngomong kalau dia itu nggak pernah kalah, ya itu sebenarnya pernyataan yang ambigu ya. Orang bisa ngartiin Cry beneran nggak pernah kalah kah dalam duel, atau Cry itu nggak pernah kalah karena dia dibantu sama partinya, atau Cry nggak pernah kalah karena emang nggak pernah duel aja, atau yang lainnya lah. Ya tergantung orangnya gitu, mau ngartiin seperti apa. Ya intinya ya omongannya Cry itu ambigu gitu, dan Cry masih sadar diri kalau dia itu harus jaga image gitu. Jadi ya dia nggak bisa asal ngomong yang mana ya omongannya pasti bakal berdampak ke banyak orang gitu loh. Makanya ya dia kalau ngomong kayak ya udahlah mending gua asbun tapi setengah-setengah gitu kan, nggak main asbun aja. Nah kalau kayak gitu Cry politikus dong harusnya, ya nggak? Ya jawabannya benar, Cry itu politikus. Cry lebih cocok jadi politikus daripada jadi hunter karena dia sadar diri kalau dia itu public figure. Yang udah gue kasih tahu tadi, Cry itu sama sekali nggak pernah dogeza di tempat umum. Cry tahu apa yang harus diomongin dan apa yang enggak. Dia tahu juga kalau nggak bisa semuanya tuh diomongin gitu. Maksudnya semua isi otak tuh diomongin nggak bisa gitu. Contohnya ya, kalau dia kasih tahu gua nggak pernah kalah duel karena nggak pernah duel, wah ancur udah itu image-nya Cry, beneran dah. Itu baru soal image ya. Kalau kita ngomongin politikus itu kan gak cuma image ya, tapi cara ngomong, tutur kata, gestur, wibawa, Cry itu punya semua gitu. Kita ngelihat Cry itu pelangap pelongo karena ya kita ngelihat dari sudut pandang Cry. Coba ya kalau kita ngelihat dari sudut pandang orang-orang di dunia Nageki Nobore gitu. Cry ngomongnya tuh soft spoken, gak pernah ngegas gitu kan. Selalu mengutamakan diskusi dan komunikasi. Orang-orang gak pernah dipotong kalau lagi ngomong gitu kan. Gak pernah ngebantah kritikan juga. Orang marah, malah dibaikin sama dia masih ditanggepin baik-baik. Contohnya ya ke Arnold gitu kan. Dan kalau lu sadar, cara Cry bersikap ke tiap orang itu beda. Ke Ark sama Seven dia bersikap ya kayak teman gitu. Ke Lucia dia bersikap layaknya abang. Ke Luke dia bersikap ya layaknya sahabat, bestie gitu. Ke Kaisar Zerbrudia atau Redrick, Cry bersikap hormat. Ke Murina sama Alicia, Cry bersikap selayaknya dia itu pengasuh dan pelayan mereka. Dan ya masih banyak lagi lah kan. Apalagi ya Cry juga belajar tata krama bangsawan, table manner, dan lain-lain dari Citri sama Eva. Cuma yang jadi masalah, apakah Cry cocok jadi dewan, menteri, atau malah pemimpin? Jujur, kalau ini nggak cocok sama sekali. Menurut gue ya, emang dari apa yang gue omongin tadi, soal masa lalu Cry, terus soal Cry yang jadi politikus, ya kan, kalian pasti pada mikir, Cry ini cocoknya jadi pemimpin nggak sih? Apalagi ya Cry kan juga orang yang jujur tuh. Dia sama sekali nggak pernah make duit dari klannya buat kepentingan pribadi. Padahal ya klannya itu salah satu klan terkaya di Zerbrudia. Dan ya itu kenapa ya Cry itu punya utang gitu. Simpelnya ya karena Cry nggak pernah korupsi gitu, makanya dia punya utang ya. Terus Cry juga orang yang tanggung jawab ya kan sama apa yang dia ambil. Contohnya ya kalau udah ngambil misi ya bakal dia kelarin itu misinya. Dia nggak bakalan kabur. Prinsipnya Cry itu mirip kayak Oreki Houtaro lah ya kan. Kalau emang harus dia lakuin ya bakal dia lakuin secepatnya biar cepat selesai juga itu misinya, mau pakai cara apapun. Dan itu ngejawab kenapa ya Cry itu bisa mendirikan klan di umurnya yang masih 17 tahun. Dan nggak kayak di negara antah berantah ya yang katanya milih orang asal-asalan. Cry itu nggak pernah sekalipun milih orang asal-asalan buat masuk klannya. Benar-benar dilihat dulu ini orang kompeten atau enggak.
Ark direkrut karena kuat. Bangsawan image-nya bagus banget dan saingan Grieving Soul. Seven itu direkrut karena ya dia itu hunter yang kuat dari kalangan biasa yang punya image bagus di kalangan hunter dan rakyat biasa. Terus ya saingan Grieving Soul juga. Touka itu direkrut karena ya Touka itu pemimpin tentara bayaran paling terkenal dan ya paling kuat lah di negara timur. Eva direkrut setelah beberapa bulan Cry kenal Eva. Diperhatiin banget lah itu Eva. Ini Eva cocok atau enggak gitu kan. Dan abis kenal Eva beberapa bulan dan abis denger cerita dari Eva juga ya Cry baru itu ngerekrut Eva. Dan dari apa yang gue sampein barusan, harusnya lu sadar ya, tiap orang yang direkrut sama Cry itu punya tujuan yang berbeda. Ark buat target ke bangsawan, Seven buat target ke kalangan biasa, Touka buat pasukan tempur, Eva buat administrasi dan koneksi. Tapi kalau lu sadar ada satu party yang gak gue sebut dari tadi. Apa? Party Starlight. Party elf yang dipimpin sama Lapis. Dan disinilah kekurangannya Cry ya, selain karena dia males ya. Kalau lu tahu, Cry merekrut Party Elf atau Party Starlight ke dalam clan First Step ya. Pas Cry itu denger kalau Party Starlight ini suka bikin onar di ibu kota Zebrudia. Bahkan ya sampai mereka itu mau diusir gitu dari ibu kota. Dan Cry nggak peduli mereka itu kuat atau enggak gitu kan. Tujuan Cry merekrut Party Starlight ke dalam klannya dari awal itu buat nutupin segala kejahatan yang dilakukan teman-temannya. Ya, lu nggak salah dengar. Party Starlight Cry pakai buat pengalihan isu. Biar apa? Biar image dia sama teman-teman dia itu nggak rusak. Maksudnya teman-temannya itu Grieving Soul ya. Makanya ya Cry itu nggak peduli mereka itu pembuat onar, kuat atau enggak ya kan. Selama mereka masih bisa dipakai buat nutupin kejahatan teman-temannya, gas rekrut gitu. Makanya ya Cry maksa Citri untuk merekrut Party Starlight. Sampai ya Cry nggak peduli ya dia harus perang clan sama ya Rosemary gitu ya. Yang lu pikir ya Cry ngerekrut Eva sama Ark itu buat apa juga? Ya koneksi coy, biar teman-teman Cry itu nggak pada di penjara. Koneksi ke Ark ya kan, buat ke bangsawan kalau misalnya teman-temannya buat onar sama bangsawan. Eva koneksi ke orang-orang hukum ya. Jadi dari dulu Cry selalu nutupin kejahatan teman-temannya itu bagaimanapun caranya. Coba lu pikir, Luke yang waktu itu masih pakai pedang beneran ya kan, nebas-nebasin orang sembarangan. Nggak peduli itu orang salah atau enggak, yang pasti ya ada yang mati lah di situ ya. Terus Liz yang suka cari ribut sana sini, Gark aja diajak ribut sama Liz ya. Citri yang suka eksperimen ya, sampai ada eksperimen ilegal yang ada korban jiwanya. Atau ya kejadian Luke di season 2 pas episode 5 waktu Luke bawa banyak banget kepala orang. Gimana cara Cry nutupin itu semua? Ya jelas lah dari koneksi Cry yang udah sampai bisa mengendalikan media dan hukum. Karena harusnya, ya ini gue lupa ya ada di mana nih penjelasannya. Tapi Citri ya harusnya itu masuk penjara perkara eksperimen ilegal dia untuk membuat kill clone. Dan bisa selamat, Citri itu bisa selamat karena koneksinya Cry dan Eva. Oke? Simpelnya, orang kayak Cry kalau megang jabatan dia bakal mengendalikan media dan mainin hukum buat nutupin kejahatan teman-temannya. Gak peduli temennya itu psikopat pembunuh berantai, kayak gak peduli temennya korupsi, kayak gak peduli temennya itu bikin rusuh di tempat umum, ya Cry bakal nutupin semua kejahatan teman-temannya itu dengan segala cara. Mau gimana pun itu caranya lah ya. Ya, lu bisa bayangin seberapa ngerinya orang kayak Cry megang jabatan, cuk. Lu temennya, lu bebas mau ngapain, anjir. Anjay, abis kopi gua. Ya udahlah ya, itu aja buat konseling karakter Cry Andre ya. Apa yang gue sampaikan barusan itu pendapat pribadi gue doang ya. Kalau misalnya lu nggak setuju sama apa yang gue sampaikan ya, tulis aja lah ya di kolom komen gitu. Kita saling diskusi santai ya. Nextnya kita bahas karakter siapa nih enak ya. Coba tulis di kolom komentar sekalian ya sama pertanyaan kalian ya soal karakter itu gitu. Kayak oke. Bang, kenapa sih Kazuya itu begitu gitu? Oke, ya simple aja sebenarnya pertanyaannya, bebas lah ya. Dan kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan sampai jumpa di konseling karakter berikutnya, and bye-bye.